Jadi ada bulan rahmat, kemudian bulan maghfirah. Jadi maghfirah itu adalah bagian ujung ini yang sebenarnya yang penting itu. Makanya Nabi mengingatkan 10 Ramadan terakhir itu malam-malam yang hebat sekali itu. Yang sering kita kenal dengan Lailatul Qadar, dihidupkan di masjid-masjid dengan i'tikaf. Amalan-amalan i'tikaf, amalan sunnah. Maka merugi sangatlah kalau seandainya Ramadan akhir ini kita abaikan, kita lupakan, kita tinggalkan. Ya tinggallah sebentar dulu menggalih itu dulu. Salat awak dulu. Tinggal sebentar dulu kama-kama itu dulu. Soal awak calik kini ko yang ramai jamaah tu di kafe. Tampik-tampik pabukuan. Namanya tu bubar. Oh tahu lah ibu dari awak tu. Bukber, tu, bukber, tu, buka bareng. Aduh, itu yang paling ramai ini kok. Ndak tanggung pokok arah-arah kadai-kadai yang kadang-kadang tu ramai tu. Jam 5:30 saya tu jamaah lah tiba tu. Jam 5:30 alun tantu katu ko buka lah dah. Itulah parkir situ sado dia. Auto, Honda, kurang ramai itu. Jam berapa pulang? Kadang-kadang berkolah jam 9, jam 10 lain sama juga pulangnya gitu kan. Jadi begitulah. Jadi itu yang kelemahan. Aku dapat awak alhamdulillah lain masih istiqomah. Bersyukurlah kita kepada Allah. Salahkah bukbar itu? Tidak. Buka bersama itu tidak salah. Cuma teknisnya yang perlu. Jangan gara-gara hal-hal yang sifatnya itu buka bersama, ibadah sampai tertinggalkan. Itu yang tidak bolehnya. Yang wajib kalah di yang sunnah. Salat maghrib. Di mana salat maghrib itu? Paling-paling berkecik-kecik kalau lain sembahyang situ ya. Berkecik-kecik situ. Cik je dua lah nyo. Apalagi kalau musalla kecil pula di sana. Kalau ndak, kemudian tarawihan di mana tu? Salat isya di mana tu? Kalau tidak percaya, solakan bapak ibu coba aja bukbar itu. Memang kayak gitu. Memang itu kondisinya. Bukbar itu kadang-kadang yang sunnahnya itu berbuka itu adalah ada 2 kebahagiaan dalam kata Rasul bagi orang yang berpuasa. Satu saat berbuka itu dengan keluarga. Ini kadang-kadang berbuka je bini orang, okay? Contoh kayak gitulah gitu kan. Kadang-kadang berbuka laki-laki perempuan yang bukan mahram. Bukan mahram itu belum halal bagi dia itu. Enggak boleh, salah gitu kan. Atau dengan suami teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali pada malam hari ini kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat limpahan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, malam ini kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat umur tersebut kita bisa datang ke masjid melaksanakan ibadah musholla
Amin, 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 amin kan salah Pak? Amin, nah gitu kan. Rasul di masaji saya Pak. Serius Bapak Ibu, ya benar itu. Mudah-mudahan malam ini adalah doa pertama untuk membuka selanjutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita hadir di majlis ini dalam rangka kita melaksanakan ibadah salat wajib, tarwehan, insyaallah witir, dan masih kita berada di majlis ilmu. Kemudian dengan berkat izin Allah kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah sehat nek. Alhamdulillah. One-one sadonyo dengan nikmat sehat itu kita bisa menjalankan ibadah. Nyo kadang umur lay panjang tapi badan sakit-sakit. Kan harapan awak kan sehat, umur panjang. Kemudian dengan nikmat yang diberikan Allah, waktu luang dan kesempatan. Nyolai banyak manusia tu umur panjang, badannya sehat, tapi waktu ko sampai tarui sah. Ndak do waktu untuk kasuro ko ndak do doh. Dek sibuk karajo lah, sibuk ngurus inilah, maben itulah, manggale lah, sadolah lah. Nanawa manusia pilihan. Itu ndak sado manusia yang dapat tu Bapak Ibu. Jadi bersyukurlah kita lai umur panjang, waktu luang dia gih de Allah tarui, kemudian awak sehat. Alhamdulillah, itu luar biasa itu, dan istiqomah dalam menjalankan ketaatan. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Musholla Kubah yang sama kita hormati, yang hadir, Bapak Ibu jamaah, orang tua kami yang berada di sini, uniang nenek-nenek sadonyo, alhamdulillah kita ditakdirkan Allah bertemu pada malam ini. Sebenarnya dalam agenda tidak ada pertemuan awak. Benar Bapak Ibu, tidak ada pertemuan kita dalam agenda gitu kan. Yang ada malam sekarang itu hari Sabtu, hari Sabat, Sabtu 15 April, Muhammad Syahdan As-Sobri. Tapi dek karena cucu nenek kok diminta dek orang masjid Baitul Arafah Benuaran, masjid besar itu, tidak bisa wa main daan doh. Karena kemarin jadwal dia, ambo yang mengantian. Inyo masih di asrama, belum pulang dari pondoknya Padang Panjang. Kini sabananya jadwal ambo di situ. Diminta di orang tu tolong Syahdan kasihku bias. Bagus jawab leh. Tentu mengalah awak. Untuk kebaikan tu kan harus mengalah awak. Yang penting sama dakwah jalan. Jadi mohon doanya Bapak Ibu, nenek-nenek sadonyo, cucu-cucu nenek tu, dan mudah-mudahan dia istiqomah selalu. Dan kadang tu kini ko di Masjid Mutmainnah Kampung Lalang, Pasar Lalang, arah ke itu. Tu Kampung Lalang, Pasar Lalang ni, Pasar Lalang. Balimbiang ke situ. Ada masjid rancangan mewah tu. Sebelah kidar ada ke jembatan tu, Manjalang sampai pemandian Lubuk Tempurung. Ya, baik Bapak Ibu, mohon maaf mungkin tidak sesuai dengan rencana. Makaru wa makarallah. Kamu berencana kata Allah, Allah juga punya rencana. Tapi rencana Allah itu itulah yang terbaik bagi kita. Sehingga dengan itu kita bisa silaturahmi dengan orang tua kami di sini, Bapak, Ibu-ibu, nenek, alhamdulillah lai segar-segar kayaknya. Nek ya. Alhamdulillah. Ndak berapa hari lagi. Mau ndak mau kita akan berpisah dengan Ramadan. Siap ndak siap dia akan meninggalkan kita. Maka manusia yang merugi itu adalah sabananya akhir Ramadan. Kok itulah yang paling maksimal. Jadi ada bulan rahmat, kemudian bulan maghfirah. Jadi maghfirah itu adalah bagian ujung ini yang sebenarnya yang penting itu. Makanya Nabi mengisyaratkan 10 Ramadan terakhir itu malam-malam yang hebat sekali itu. Yang sering kita kenal dengan Lailatul Qadar. Bahkan dihidupkan di masjid-masjid dengan i'tikaf. Amalan-amalan i'tikaf, amalan sunnah. Maka merugi sangatlah
kalau seandainya Ramadan akhir ini kita abaikan, kita lupakan, kita tinggalkan. Ya tinggallah sebentar dulu menggali itu dulu. Salat awak dulu. Tinggal sebentar dulu kama-kama itu dulu. Soal awak calik kini ko yang ramai jamaah tu di kafe. Tampek-tampek pabukuan. Namanya tu bubar. Oh tahu lah ibu dari awak tu. Bukber, tu, bukber, tu, buka bareng. Aduh, itu yang paling ramai ini kok. Ndak tanggung pokok arah-arah kadai-kadai yang kadang-kadang tu ramai tu. Jam 5:30 saya tu jamaah lah tiba tu. Jam 5:30 alun tantu katu ko buka lah dah. Itulah parkir situ sado dia. Auto, Honda, kurang ramai itu. Jam berapa pulang? Kadang-kadang berkolah jam 9, jam 10 lain sama juga pulangnya gitu kan. Jadi begitulah. Jadi itu yang kelemahan. Aku dapat awak alhamdulillah lain masih istiqomah. Bersyukurlah kita kepada Allah. Jadi salahkah bukbar itu? Tidak. Buka bersama itu tidak salah, cuma teknisnya yang perlu. Jangan gara-gara hal-hal yang sifatnya itu buka bersama, ibadah sampai tertinggalkan. Itu yang tidak bolehnya. Yang wajib kalah di yang sunnah. Salat maghrib, di masa salat maghrib itu paling-paling berkecik-kecik kalau lain sembahyang situ ya, berkecik-kecik situ. Cik je dua lahnya. Apalagi kalau musala kecil pula di sana. Kalau enggak, kemudian tarawihan di mana tu? Salat Isya di mana tu? Kalau enggak percaya, solakan bapak ibu coba aja bukbar itu. Memang kayak gitu. Memang itu kondisinya. Yang kedua, bukbar itu kadang-kadang yang sunnahnya itu berbuka itu adalah ada dua kebahagiaan dalam kata Rasul bagi orang yang berpuasa. Satu saat berbuka itu dengan keluarga. Ini kadang-kadang berbuka jadi bini orang, okay? Contoh kayak gitulah gitu kan. Kadang-kadang berbuka laki-laki perempuan yang bukan mahram. Bukan mahram itu belum halal bagi dia itu. Enggak boleh, salah gitu kan. Atau dengan suami teman. Istilahnya atau nama itu alumni kok apa namanya kok? Apa? Apa tuh? Wow, masya Allah. Tahu lah ibu, awak sudah pandai jalan dah. Wah, luar biasa. Oh gitu ya, mudo, yo, mudo terlampau namanya ya. Masya Allah. Hati-hati. Iya, yuk kalah waduh itu. Reuni itu hati-hati itu. Kadang-kadang itu yang buat malapetaka dalam keluarga itu begitu, dalam rumah tangga itu. Tidak boleh sebenarnya. Jadi boleh berbuka bersama itu boleh, tidak dilarang. Tapi jangan sampai hal-hal sifatnya ibadah, hal-hal yang penting hubungan kita dengan Allah terabaikan dan tertinggalkan. Itu tidak bolehnya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka merugilah manusia-manusia itu yang akhir Ramadan ini ditinggalkan dan diabaikan. Karena akhir Ramadan ini adalah masa-masa waktu-waktu yang sangat mustajabah. Doa yang sangat hebat sekali. Baik dari segi waktu, dari segi malam, sudah ditentukan oleh Allah, disampaikan oleh baginda Rasul kepada kita. Bahkan Nabi hidupkanlah 10 malam terakhir itu dengan beraneka maragam amaliyah. Kini awak dengan kegiatan-kegiatan yang tidak begitu memberikan manfaat terhadap ibadah itu, kan rugi awak tu. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi alhamdulillah kita masih dipilih oleh Allah untuk melakukan yang terbaik. Semoga kita istiqomah. Ada bertanya Bu? Boleh? Enggak. Bertanya enggak apa-apa juga jangan. Kan kita kan enggak khotbah, ceramah biasa lah gitu kan. Mengisi waktu menjelang salat Isya kita. Salat tarawih salah selesai ya.
Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi manusia yang merugi itu kata Rasul adalah satu, dia tidak berpuasa. Nah, itu kesimpulan kajian kita itu. Sangajo nyetinggan puasa itu. Badan gadang, awak ndak sakit, sehat, umur panjang, waktu ado, alasan banyak. Kok ndak taluk dia awak do. Gitu. De karajo kareh wana. Kok. De wa karajo iko ba alala caranya ke puasa kok. Banyak alasan tu. Itu sayang, sangat disayangkan. Kemarin ada beberapa orang kita tanya, kenapa antum ndak puasa? Ya awak karajo kareh biasanya. Kareh karajo tu kuli bangunan. Bayangan tu di komplek tu. Sampai awak tu Bapak Ibu. Awak mantan sekolah agama lo le. Awak tanya murtad kamu itu. Masa kayak gitu? Puasa kau dah telok dah. Itulah yang ndak pakai itu doh. Habis di akhirat jawaban awak badan gadang, awak sehat, tenaga wado. Puasa indah. Jawaban besok tu. Si anak kamu nolong ndak ada. Itu kan muhasabah diri bagi awak tu. Tapi ndak pakai ba doh. Antum telah melanggar aturan Tuhanmu, aturan Allah. Kutiba alaikumusiyam. Puasa tu wajib. Kaidah na wajib tu kan tahu tu. Kalau di karajuan bapak lo ditinggal wadoso. Jadi sia yang meninggal puasa tanpa ada larangan syariat ndak bisa dibayar, ndak bisa diganti. Nanti habis Ramadan kan bisa diganti sebenarnya tu, diqadha namanya kan. Kalau ada ibu-ibu yang halangan atau awak yang sakit di Ramadan kok sehari 2 hari, besok di bulan Syawal, bulan yang lain kan awak ganti. Namanya diqadha. Ndak bisa dibayar. Man aftara yauman min Ramadan bala uzrin. Itu kata Rasul. Sia yang sengaja meninggalkan puasa tanpa uzur larangan syariat, lam yakdihi siyamud dahri wa insamahu. Ndak bisa dibayar nanti walaupun dia puasa sepanjang masa. Itu yang kaji itu ilmu tu. Ini ada saat galak-galak kan ada ilmu. Ilmu itu kan perlu dewa. Ilmu untuk beramal. Awak manggaleh. Puasa indah. Alasan ndak ada. Masih nampak dewa yang merokok bagi. Kadai-kadai makanan masih dibuka, nasi-nasi itu. Itu kan luar biasa itu bahayanya. Nggak habis pikir lah. Masih ngaku juga sebagai orang Islam tuh. Tapi sudah pelanggaran terhadap aturan Allah. Nggak boleh. Dosa kita. Dosanya tentu di awak. Memang dosa tu lo nampak kini leo Pak Ibu. Nggak nampak doh. Kok nampak dosa di awak kini? Talah. Nggak talok di awak dah. Nggak mungkin berkincik-kincik dalam surau rumah. Kau nampak dosa tu lah. Tapi Allah belum nampakkan. Sebenarnya dosa itu belum dinampakkan, azab dan siksa itu belum dinampakkan. Seharusnya awak lebih waspada dan hati-hati. Jadi satu. Jadi orang yang merugi itu, manusia yang merugi dalam pandangan Allah dan Rasul, dunia akhirat, orang yang sengaja meninggalkan puasa tanpa ada larangan syariat. Larangan syariat itu ya sakit, tidak mungkin puasa, atau kita dalam perjalanan musafir, tidak mungkin puasa, atau ibu-ibu yang melahirkan, tidak mungkin puasa, khawatir nanti terhadap anak, bayi dan janin dalam kandungan atau dalam menyusui. Tapi melayan kok carilah dulu, tiap tahun melayan atau enggak? Nyado aja tiap tahun melayan. Masuk puasanya melayan, masuk puasanya melayan, masuk puasanya melayan. Anak 10 ah. 10 kan 10 tahun tuh. Bayanglah tuh 10 tahun tak puasa-puasa doa. Mana tahu kan ada Bapak Ibu. Yo, berapa orang anak? 9 baru saja kan. Kan ya baru 9 baru gitu kan. Ayah aci, induk aci gitu kan. Iya, jadi kalau seandainya tidak memungkinkan puasa, itu boleh di fidyah. Tidak mungkin puasa, diganti besok tidak bisa dong. Ini masih menyusui baru kan? Gitu. Fidyah. Fidyah itu apa? Fidyah ta'amu miskin. Fidyatun ta'amu miskin, memberi makan miskin.
Nah, tuh. Jadi fidyah itu langsung. Bila dibayar, langsung bayar. Oh, hari kini awak ada fidyah, anda puasa tadi dah. Bayar langsung. Cari miskin, bayar. Besok anda lah ke puasa rencana dah, masih menyusui. Bayar langsung hari besok. Jangan tunggu habis Ramadan, habis raya lo. Iyo kalau sampai duit situ, boleh panjang umur. Kau mati bah, membawa utang mati. Itu cara cerdas ibadah namanya itu. Tidak ada tunggu menunggu. Tidak ada. Zakat fitrah saja tidak boleh tunggu dulu. Habis raya lo, iya. Boleh ya? Tidak zakat namanya. Jadi penting. Hukum membayar zakat fitrah itu awal Ramadan sudah boleh. Itu sunnah, sudah boleh itu hukumnya. Sunnahnya itu terbenam matahari menjelang akhir Ramadan, itu sudah sunnah. Terbenam matahari akhir Ramadan itu contoh tadi maghrib, besok apa karayo. Tadi maghrib kan? Maghrib tadi itu sudah wajib. Sampai khatib naik mimbar pelaksanaan khutbah. Sudah wajib tuh. Nah, kalau sesudah sholat itu sudah berubah status hukumnya, maka dia menjadi sunnah, menjadi sedekah biasa saja, bukan zakat namanya lagi. Gitu. Jadi one-one nenek jangan sampai lupa lo bayar zakat. Kau dek sibuk rayo kau, persiapan kue rayo, baju ke rayo, Sarawak anak ke rayo, baju abah anak ke rayo, bagai kasadolah ke rayo. Atau pai kanin menjalang mintu, menjalang ini, sibuklah dengan rayo, membuat rumah rayo, cat rumah rayo. Akhirnya lupa dengan zakat. Zakat itu menentukan Bapak Ibu, diterima ndak diterimanya ibadah Ramadan awak tu zakat tu. Kata Rasul seperti itu. Syahrul Ramadana mu'allakun baina sama wa wal ard. Tergantung ibadah Ramadan seseorang tu antara langit dan bumi. Ndak naik, ndak turun. Yu'adiyun sadaqatul fitrah, sebelum ditunaikan zakat fitrah. Itu ilmu tu. Gitu caranya. Jadi penting bagi kita ilmu tu untuk beribadah. Bu ya, jangan sampai lupa nanti nak. Laki ni boleh dan susu tu. Gitu. Kan tak berapa hari le tu. Kini 1 2 3 4 5 6 7 hari awak. Hari Jumaat hari Jumaat. Tak berapa hari dah. Anak saja. Sarah ke anak. Gitu. Anak sia dalam tanggungan anak tu, orang tua. Suami, isteri, anak-anak gitu. Jadi dan anak tak boleh memberi zakat kepada orang tua. Ada orang-orang yang terlarang menerima zakat. Gitu. Jadi masalah zakat tu harus hati-hati tu. Ada orang yang boleh, ada yang tidak. Siapa saja orang yang tidak boleh menerima zakat, keturunan Bani Hashim, keturunan Rasul, tidak boleh itu. Kemudian siapa lagi? Orang tua. Orang tua awak, orang kaya awak, tidak zakat negara gigi tu. Zakat itu sekali setahun itu. Kebutuhan harian lebih wajib dari itu. Sialai anak-anak dan orang dalam tanggungan kita. Siapa dalam tanggungan awak? Awak ada contohnya kan punya pembantu. Tinggal Jawa, duit Jawa, makan Jawa, segala macam Jawa. Orang tua tak ada dah, dia segala macam tak ada. Dengan kita, maka dia tak berhak menerima zakat. Gitu. Itu teknisnya. Sunnahnya pemberian zakat itu langsung kepada yang bersangkutan. Boleh kalau le sanggup, kalau le talok, atau melalui musola masjid, silakan. Panitia masjid musola. Orientasi, ya Bu? Ya, boleh. Kakak kita. Terus? Oh gitu. Kalau status adiknya itu dalam golongan fakir, boleh, miskin, kan adik itu bukan tanggungan beliau. Contoh Bu punya dia, adik itu duit jambo. Makannya pariwu kasadolah jambo, walaupun dia sudah keluarga jambo gitu kan. Saya tidak berhak memberi zakat dia karena itu sudah tanggungan harian. Tapi kalau tidak ada masalah, tidak ada apa-apa, maka itu lebih, soalnya itu lebih wajib. Namanya nanti qarib. Qarib itu adalah orang yang terdekat. Kalau tidak ada qarib baru kerabat.
Awak ada balimo dia kakak. Kakak awak yang nomor 2 hidup agak payah. Lai ada usaha bayi membecak ke pasar. 50.000 sehari pendapatan, anak 50 orang. Contoh, nyo KB terima keluarga besar. Maka beliau itu adalah berhak menerima zakat. Dan itu seharusnya kau disantuni. Kadegia dulu. Kalau ndak timbul masalah. Orang saya nyuagi zakat, awak ndak nyuagi dok. Masalah kan? Zakat itu adalah mempererat hubungan sosial kita. Nah, gitu. Jadi itu kepintaran dan kejelian dalam memberikan zakat itu. Dan itu lebih wajib, Bu. Saudara awak tuh boleh, karena beliau bukan dalam tanggungan kita. Nah, gitu. Dia mungkin sudah punya suami, ada punya istri, tetapi ekonomi di bawah. Nah, gitu. Di bawah gitu kan. Beliau layak dan itu lebih berhak. Beliau mungkin tak minta-minta. Nyinge itu Pak Ibu. Nyo adojo orang ko ekonominya di bawah, dia hidupnya susah, tapi nyo jawi. Jaga wibawa. Tahu ya Ibu? Jaga wibawa. Wibawa itu artinya ndak namuanya minta-minta do. Ndak namua mampacalian kemiskinannya do. Tua. Beliau menjaga itu. Karena masih ada, mungkin ada suaminya yang berusaha tapi memang susah hidupnya gitu kan. Bantu dia. Karena kata Rasul, ini zakat bagikan. Pailah sahabat sadonyo, bagikan. Sudah ya Rasul, cari terus, cari. Balik, sudah ya Rasul, masih ada walabiah, masih ya Rasul. Lihat di mana orang yang miskin yang dia tidak memperlihatkan kemiskinannya. Bantu itu. Agih tu. Itu hak dia, walaupun dia tidak minta-minta. Baik ya Rasulullah, kata sahabat, pergilah. Gitu caranya. Ini zakat tu luar biasa, hebat sekali. Ya Bu ya, boleh. Dan itu malahan lebih penting dulu, lebih diutamakan. Itu namanya karib. Kalau tidak ada yang karib, tidak ada yang dake, baru kerabat. Agak jarak sih. Contoh di jamaah awak si kokoa di dake awak ko ndak do ala dapat bantuan zakat sadonyo. Baru gak berjarak kerabat lagi. Mungkin arah ke pisang, arah para ke bawah, arah ke semen padang ke situ. Boleh itu. Itu kerabat namanya itu. Jadi ada qarib, dekat, ada kerabat, gak berjarak. Gitu. Iya Bu ya? Itu ilmu tuh. Jadi ternyata zakat adalah sangat menentukan amal ibadah seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baranya nanti tanyalah sama panitia, bara gini gitu kan. Iya, Bu. Orang tua itu kan udah tua, enggak sanggup puasa kan bayar fidyah. Orang tua tuh udah tua, ya. Enggak sanggup puasa kan bayar fidyah. Orang dia bayar fidyah sama anaknya sendiri. Anaknya tuh enggak mampu, boleh gitu. Oh gitu. Orang tua membayar fidyah sama anak. Yang anak ini kan bukan tanggungan beliau kan? Boleh. Boleh. Enggak apa-apa. Karena anak itu dia kan sudah hidup mandiri, sudah punya keluarga satu pula, udah punya suami, tapi duit payah itu kan, boleh, tidak ada masalah. Malahan Nabi gitu kan, Nabi ada seorang pemuda yang melanggar, nyo ndak puaso do, nyo bulan puaso, malangganyo, ayahnya langga, itunya hubungan suami istri siang hari, kan tidak boleh itu do. Puasa 2 bulan turut-turut itu. Udah, saya Rasulullah telah berbuat dosa besar. Batu, ampuni saya ya Rasul. Kesalahan kau. Saya berhubungan suami istri siang hari. Udah puasa 2 bulan. Jangankan 2 bulan, sebulan ke depan nih udah buat kuasanya. Oh gitu ya? Ya. Oke, merdekakan budak. Ndak ada bisa cari budak ya Rasulullah, kamu cari gua. Oleh kayak ini, kasih makan 60 orang miskin. Onde ya Rasul, ambo yang paling miskin itu ya Rasulullah. Udah, ini apa sebakul gua, anggur, korma, bawa cari siapa yang miskin di daerah itu. Ya Rasulullah, saya yang paling miskin ya Rasul. Ikut parah nan seorang ngomong maksudnya. Lah parah malanggalo lah ya. Udah, bawa ini kasih anak istri mau makan gitu kan. Begitu hukum itu.
Jadi hukum tu ndak begitu, jangan kita mempersulitnya. Nah, kalau orang tuanya memberikan fidyah karena anaknya memang susah juga, anak beliau itu hidupnya di bawah ekonomi gitu kan, dia sudah punya anak-anak pula, sudah punya suami, tapi dalam kondisi ekonomi yang lemah, maka itu boleh disantuni gitu kan. Ya. Baik, Ibu, Bapak silakan. Yang lain? Awak kan dialog biasa saja. Jadi oleh sebab itu ternyata orang yang merugi itu adalah orang yang tidak berpuasa. Sampai berapa? Lah, 5 menit lagi. Oh lah. Baik, nek lah mengantua. Nek salah mengantua. Mana ada mengantua dah. Wih, lah bincang-bincang tadi mah. Oh gitu ya. Oh, iya Pak Ji. Ini memberikan ini. Ya. Kadang-kadang orang tu nampak miskin. Ya. Miskin. Ya. Ini macam mana ini? Dia gimana misalnya? Orang itu miskin tapi dia nampak ke masjid. Oh. Jadi kita memberi dia fitrah pada yang Iya. Baik. Malam kemarin juga seperti itu, ada pertanyaannya seperti itu. Jadi 10 malam terakhir ini Bapak Ibu, awak ceramah, awak ajak jemaah dialog. Ndak awak seorang saja doh. Tanya. Hampir ada persamaan dengan Bapak tadi. Dia golongan miskin, dia berhak menerima itu, tapi jarang ke surau, jarang ke rumah saji, malahan jarang sholat. Malahan malam tadi ada yang tidak pernah sholat dia biasanya. Oh gitu. Baik. Begini Bapak Ibu, untuk awak serlu tu untuk awak serlu, alun untuk orang tu dah. Sabananya iko hak beliau. Dari segi hak, zakat itu hak beliau. Awak kebagian punya beliau kah? Teknis memberikan pembagiannya, itulah Allah membimbing. Tolong beri dia nasihat, arahan, bimbingan, binaan dalam agama. Bu, ini ada zakat, tapi ibu jarang nampak ke surau de kami. Ke surau lah. Gitu caranya. Iya Bu ya, ke surau ya. Salat ya. Gitu caranya. Jadi awak memberikan hak seseorang itu, agamanya, ibadahnya kita kontrol. Kita kontrol itu dengan jalan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kita tidak mau lapis saja doh. Sebenarnya awak kan bisa mau lapis saja doh. Tetapi nanti tidak masuk di sana pesan-pesan Allah. Apa pesan Allah? Sampaikanlah wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Sampai nan bana awak sabar di situ. Tugas awak memberikan nasihat, mengarahkan. Makanya kalau ada di siko, contohkan pembagian nantinya, panggil kemari, kemudian nasihati. Atau memang awak langsung tapi kasih nasihat dan arahan. Ibu sholat ya. Nanti kan malahan kalau di kampung kami suku petakut-takuin tu. Mak si anu tu ndak sembahyang tu dah. Aku mulai kebagian tu. Tu dah pecah tu. Itu jarang datang wirid itu. Mulai dah. Aku Jumat aku payahnan seorang gua. Tu mulai dah. Padahal dia ekonomi doa. Nanti saat itu tu disampaikan tu. Nanti setidaknya itu sebagai motivasi dinyo untuk melaksanakan ibadah. Kembali dikasih lampu kuning di situ. Kalau ndak namuah salat, bisu orang ndak namuah anu kawak ledo. Gitu. Iya, tapi jatah ledo. Sona awak kan mematakuin saja do. Nyo hak inyo sona itu. Sembayang dan sembayang kan urusan awak sona do. Urusan inyo Tuhannya dengan Allah. Tetapi tugas awak untuk maingean. Gitu. Karena awak dititipkan Allah banyak seketenyo ilmu dan kepandaian tentang itu. Jadi awak sebagai pengurus, panitia, sebagai orang yang tahu, tetap memberikan, menyarankan, mengajak. Itu namanya mengajak. Ud'u ila sabil, mengajak kepada jalan Tuhan, kepada jalan Allah. Itulah. Jadi kita saran, nasihat, bimbingan dan arahan. Mudah-mudahan beliau itu terpancing dan bisa terbawa dengan dakwah seperti itu. Mana tahu bisa habis Ramadan datang rajin wirid kan? Rajin ke rumah saji. Itu kan luar biasa itu berkat dakwah awak dengan zakat itu. Gitu. Dari segi hak itu hak beliau.
Dan awak kan membagikan juga, cuma teknis pemberiannya. Ya, baik Bapak Ibu. Sudah lah jam 8:30. Kau lamu wana kau enek kau ngantuk. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja. Wejangan sedikit. Alhamdulillah, rasanya mbak sekali kau baru disiko di Ramadan gitu kan. Kalau wirid kan sering gitu kan di Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dan kita berharap wirid hariannya kau dapat Bapak Ibu sama-sama disiko. Jangan di Ramadan saja ramai wirid harian. Karena duduk di majelis ilmu kau tadi awak solat, kemudian menunggu solat. Kamu menunggu solat tuh. Sepanjang itu kita dianggap sebagai orang yang pahala solat. Itu hadis tuh. Padahal awak salah duduk. Apalagi tambah duduk di majelis ilmu. Hatta yarji' dia fi sabilillah. Nyampang meninggal fi sabilillah. Meninggal pada jalan Allah. Oh luar biasa. Hadir di majelis ilmu tu. Jadi datang wirid tu awak tambah ilmu, awak mendapat rahmat dari Allah, mendapat naungan dari malaikat. Kita dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan makhluk yang lain. Luar biasa. Kemudian awak diberikan ketenangan, sakinah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi awak hadir di majelis ilmu ku tenang Bapak Ibu. Bu, boleh terang Bu? Tanang awak hadir majelis ilmu ko, wirid ko. Bukti tanang. Banyak nama ngantua. Kan tanang tu. Biasanya yang ndak namu lalu tu ndak nyaman, ndak tenang. Sakinah tu ndak ada. Kadang sampai jam 1 jam 2 malam begitu. Ndak namu lalu tu. Batu ketenangan tu ndak ada. Tapi duduk sebantanya di musola Kubah itu langsung kita takaluk langsung kan. Apalagi kau menyanda itu kan hebat itu. Jadi tidak lepai lalu saya kemarin dah ada. Ya Bu ya. Bisa wirid ramai-ramai di sekolah ya. Sekali seminggunya. Orang wirid orang datang gua ngaco dah. Ada subuh ada malam Kini awas sekali sebulan lah nya. Orang tiap pagi di situ tu. Di OP tu dulu tiap pagi Pak ya. Di Al-Hakim tu tiap pagi tu. Jadi mari ramai-ramai kita bersama-sama Pak. Jangan lupa membuat roti kecil seorang loh. Ndak usahnya banyak. Roti cik seorang lah tu. Kan luar biasa. Untuk awak, dari awak untuk awak. Gitu. Ya, ubekkan tu. Mudah-mudahan habis Ramadan kau menjadi Mas Haji ndak Mas Haji kan hebat tu, luar biasa, sampai pasti ramai waktu Mas Haji. Baik, demikian saja. Mohon maaf Bapak Ibu. Jadi zakat sudah kita singgung, jangan sampai lupa. Ibadah sudah kita singgung. Dan untuk motivasi selanjutnya, mari kita beramai-ramai selalu hidupkan malam-malam, siang-siang dengan ibadah. Semoga Allah memberikan yang terbaik kepada kita bersama. Saya Herman Tanjung dan keluarga mohon maaf atas singgungan deka naik atau lantuan deka turun kepada one-one mama one-one yang sadonyo apa jamaah di sini. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Alfu minkum ila liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi